إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعاشر المسلمين hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep seorang muslim dalam beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, yakni bagaimana seseorang menghadirkan di dalam dirinya, bagaimana mengupayakan agar setiap amalan saleh yang dia kerjakan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pokok yang hadir di dalam diri kita ketika kita beramal saleh, bagaimana kita berusaha dan mengupayakan setiap amal saleh kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kaum muslimin, tatkala kita semua dikumpulkan oleh Allah Jalla wa Ala di padang mahsyar dan kita dipertanggungjawabkan terhadap amal-amalan saleh kita, saya dan antum semua akan dibuka amalan-amalan saleh kita di hadapan Allah. Mana timbangan kebaikan yang lebih banyak? Apakah kebaikan ataukah kemaksiatan yang lebih banyak? Dan dikala itu orang-orang saleh yang merasa dirinya berbangga-bangga dengan amal salehnya ketika di dunia, saat di dunia dia telah merasa berbangga-bangga telah melaksanakan haji berkali-kali, telah melaksanakan umrah hampir setiap tahun, telah menyumbang ini dan itu, telah memberi makan ini dan itu, akan tetapi apa yang dia kerjakan, apa yang dia keluarkan dari harta dirinya ternyata dia tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merasa amalan saleh itu akan membantu dirinya. Maka termasuk orang-orang yang merugi. Dan hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di surah Al-Kahfi. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala." Katakanlah, apakah akan aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yakni orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, dan mereka menyangka bahwa mereka telah merasa telah berbuat sebaik-baik amal saleh. Jadi banyak orang ketika menghadap Allah Jalla wa Ala, di dunia saya telah melakukan ini dan itu, tetapi ketika amalan salehnya dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata amalan-amalan saleh yang dia kerjakan tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Kaum muslimin, lalu apa yang menyebabkan orang ini telah banyak melakukan amal-amalan saleh, tetapi amalan saleh yang tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menyebabkan seorang hamba ini telah banyak melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika dia
berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan pertanggungjawabkan amal solehnya, ternyata dia termasuk orang yang merugi. Perhatikanlah sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat. Apa pertanyaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat? Seraya Nabi bersabda, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabat, tahukah di antara kalian siapakah orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab pertanyaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban para sahabat? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut di tengah-tengah kami laisa fulus wala mata', orang yang tidak punya uang dan orang yang tidak punya harta benda. Itu jawaban para sahabat terhadap perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menjelaskan, qala innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut dari kalangan umatku? Yakni orang yang datang pada hari kiamat. Mereka datang dengan membawa pahala salat mereka, membawa pahala zakat mereka, dengan membawa pahala puasa mereka. Wa ya'ti wa qad syatama hada wa qadhafa hada wa safaka dama hada wa daraba hada. Tetapi lisannya senantiasa menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Lalu kebaikan-kebaikan orang-orang yang dizalimi tadi diambil oleh orang-orang yang tadi zalimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdam alayh. Lalu apabila kebaikan-kebaikannya habis, maka dosa-dosa orang yang tadi dizalimi akan ditimpakan kepada orang yang tadi menzalimi. Lalu apa kata Nabi? Thumma taraha fin nar. Lalu dia dicemplungkan oleh Allah Jalla wa Ala ke dalam api neraka. Wa iyyahu billah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sebab yang dijelaskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang bangkrut, yang mereka banyak melakukan amalan-amalan soleh, melakukan ibadah-ibadah ketika di dunia, ternyata amalan-amalan solehnya diambil oleh orang lain. Apa di antara faktor-faktor yang menyebabkan amalan solehnya diambil orang lain? Yakni di antara yang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita semua, yakni di antaranya adalah tentang lisan kita. Tentang lisan kita. Bagaimana tidak sedikit di antara orang-orang mukmin dia rajin beramal saleh, dia rajin beribadah, tetapi lisannya kotor, lisannya buruk, lisannya jahat. Apa di antara bentuk lisan yang jorok, yang lisan yang kotor, yang lisan yang jahat? Di antaranya yakni dia tidak lepas dari yang namanya ghibah.
tidak lepas dari memfitnah, tidak lepas dari menyebarkan berita bohong. Bagaimana seseorang itu menjadi berantem, dia mengadu domba. Dan ini diantara salah satu bentuk lisan-lisan yang buruk. Padahal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Yakni seorang muslim yang baik, yakni seorang muslim yang terbebas dari gangguan lisan dan tangannya. Bagaimana di zaman kita sekarang ini kaum muslimin? Seseorang bermudah-mudah sekali menyebarkan berita hoax melalui handphone ini. Yang tidak tahu apakah berita ini sahih ataukah tidak, dia main sebar-sebarkan saja. Tidak sedikit melalui handphone ini orang berani berkata buruk. Dengan handphone ini dia berani mencaci saudara muslim yang lainnya dengan kata-kata kasar. Padahal ketika bertemu belum tentu berani. Dan ini adalah lisan kaum muslimin yang akan membantu kita nanti mendekatkan diri kepada Allah ketika lisan ini dipakai untuk perkara-perkara yang baik. Tetapi lisan ini juga akan memberikan kemudaratan bagi kita apabila lisan ini tidak kita gunakan untuk sarana kebaikan. Apa di antara bentuk lain yang menyebabkan kita menjadi orang yang bangkrut? Yakni perkara muamalah. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang memakan harta muslim yang lainnya, entah dengan cara dia memakan tanpa izin, entah dengan cara dia meminjam uang tidak mengembalikan, atau perkara-perkara yang lain yang menyebabkan dia memakan harta orang lain tanpa hak. Dan di antara bentuk-bentuk yang lain yang menyebabkan dia menjadi orang-orang yang bangkrut, yakni bermudah-mudahnya di antara kaum muslimin menumpahkan darah. Perhatikanlah kaum muslimin, bagaimana anak-anak muda kita sekarang tidak ada rasa takut bagi dirinya tatkala dia menyakiti seorang muslim yang lainnya. Berkata kotor saja kita tidak boleh, apalagi sampai kita menumpahkan darah seorang muslim, baik dengan cara apapun. Maka haram hukumnya seorang muslim menumpahkan darah terhadap muslim yang lainnya. Jangankan terhadap seorang muslim, terhadap orang kafir saja yang dijamin keamanannya oleh seorang negara muslim, maka haram bagi kita untuk menumpahkan darah. Apalagi dia murni seorang muslim, maka lebih haram bagi kita untuk menyakiti dirinya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bagi kita semua bermuhasabah. Apakah ada di antara amalan-amalan kita yang nantinya akan menyebabkan kita menjadi orang-orang yang bangkrut ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka perbaikilah. Selagi kita masih berada di dunia ini dan masih ada kesempatan untuk mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, di poin yang terakhir kaum muslimin, sedikit khatib akan menyinggung sebuah permasalahan yang dimana permasalahan ini dianggap sepele oleh kaum muslimin. Dianggap permasalahan ini adalah perkara yang biasa-biasa saja, yakni dalam perkara muamalah di antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Apa di antaranya? Tentang masalah pinjam meminjam di antara muslim satu dengan muslim yang lainnya.
Karena tidak sedikit di antara muslim satu dan muslim yang lainnya gara-gara masalah pinjam meminjam, gara-gara masalah hutang pihutang, tidak sedikit di antara saudara kandung saling bertengkar. Tidak sedikit di antara muslim satu dengan muslim yang lainnya tidak saling bertegur sapa, saling memutus hubungan di antara muslim yang lainnya, tidak saling menegur, tidak saling menghubungi, tidak saling memberikan kabar di antara satu dengan muslim yang lainnya. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan terbaik yang telah memberikan contoh dalam perkara ibadah apapun, hatta dalam perkara muamalah, pinjam meminjam, hutang piutang. Maka walaupun perkara hutang piutang adalah perkara yang mubah, yang tidak dilarang menurut Islam, selama terpenuhi syarat serta ketentuan-ketentuannya, akan tetapi bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bagi kita semua sebagai seorang muslim. Apa di antara Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa Nabi panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla? Nabi senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan dari hutang pihutang. Walaupun perkara hutang boleh, tidak masalah. Jika ada hajat, tetapi di antara kaum muslimin di zaman kita sekarang ini berhutang tidak sesuai hajat. Mereka berhutang hanya dalam perkara-perkara dunia, bukan perkara-perkara akhirat. Orang sudah memiliki kendaraan satu, dia tidak memiliki kemampuan untuk membeli dengan cara cash. Akhirnya dia berhutang mengambil bank, mengambil leasing. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang meminjam pinjaman online ini dan itu, sehingga tidak sedikit kita temukan di berita-berita seseorang tidak sabar karena hampir setiap hari dikejar-kejar oleh debt collector, dan itu tidak hanya satu orang yang menagih, bahkan 3 orang. Akhirnya dia tidak sabar, dikejar-kejar terus oleh penagih hutang, sehingga akhirnya dia tidak sabar, sehingga akhirnya dia bunuh diri. Tidak sedikit ini terjadi di tengah-tengah kita. Oleh karena itu kaum muslimin, ini untuk nasihat saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Maka dalam perkara muamalah, dalam perkara pinjam meminjam, dalam perkara hutang piutang, maka meminjamlah untuk perkara-perkara yang memang hajatnya sangat penting bagi kita. Apa di antara hajat yang sangat penting? Di antara yang misalkan antum benar-benar sudah tidak ada uang untuk memberi makan keluarga kita, itu adalah hajat yang sangat penting. Atau antum disegerakan untuk membayar biaya sekolah anak-anak antum yang jika tidak dikeluarkan atau tidak dibayarkan, maka anak kita akan dikeluarkan dari sekolah. Tetap perkara-perkara yang lainnya yang tidak ada hajat yang penting, apa di antaranya? Menambah beli motor, menambah mobil, ya padahal kita tidak ada kemampuan untuk itu. Maka bersabarlah kaum muslimin tentang perkara ini. Bersabarlah tentang perkara ini agar kita tidak termasuk orang-orang yang nanti merugi baik perkara dunia maupun merugi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman yang begitu keras terhadap orang-orang yang berhutang tetapi sampai akhir hayatnya belum melunasi hutangnya. Apa di antara contoh Nabi-Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai tidak menyolatkan sahabat yang masih memiliki hutang. Dan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanati." Barang siapa yang mati dalam keadaan masih meninggalkan hutang, baik 1 dinar maupun 1 dirham, qudiya min hasanati, maka hutang tersebut akan dibalas, akan diambil dengan kebaikannya. Laisa thamma dinarun wala dirham. Bukankah pada suatu saat nanti di saat itu sudah tidak ada lagi transaksi
baik dinar maupun dirham. Maka sungguh ini menjadi pelajaran penting bagi kita agar kita memahami mana perkara-perkara yang akan menyebabkan kita menjadi orang-orang yang bangkrut dan mana perkara-perkara yang nanti akan menyelamatkan kita ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat. Yuk masuk surga melalui pintu sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana min ahli sedekah du'iya min babis sedekah." Barang siapa yang termasuk golongan orang yang suka bersedekah, maka ia dipersilahkan masuk melalui pintu sedekah. Muttafaq alaih. Mari kita sisihkan sebagian harta kita untuk membantu anak yatim dan duafa, penghafal Quran, Ma'had Imam Ibnu Katsir Bekasi. Gerakan 50.000, bangunan masjid lantai 2, bangunan Mahat Akhwat. Salurkan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 70060011270 atas nama Yayasan Al-Imam Ibnu Katsir Bekasi, kode bank 451. Konfirmasi dan informasi hubungi nomor berikut.